Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah melihat ke presentasi saya melalui video YouTube. Senang sekali melihat kalian semuanya. Izinkan saya untuk perkenalan diri. Saya Muhammad Arsidalia dari kelas MB 4404 dengan NIM 140 120 4307 dari Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis dan Aplikasi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait keuangan dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Sebelum jauh menganalisis keuangan dari perusahaan, let me show you about PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret, kretek klogot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Bagi Anda, para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Gudang Garam dan anak perusahaannya menyediakan lapangan kerja bagi 30.940 orang di akhir tahun 2020. Sebagai sebuah keluarga besar, kesejahteraan karyawan merupakan prioritas dari PT Gudang Garam Tbk, dari standar keselamatan kerja hingga pengadaan fasilitas olahraga dan fasilitas kesehatan. Pelatihan di bidang kepemimpinan, manajerial, administrasi, dan keterampilan juga diselenggarakan dari waktu ke waktu baik di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk membantu pengembangan produksinya, Gudang Garam memikirkan beberapa terobosan baru dalam pembuatan kreteknya, yakni mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin yang dimana Gudang Garam juga mampu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1990, yang langsung merubah statusnya dari PT menjadi perusahaan terbuka. Produk yang dihasilkan Gudang Garam juga lebih bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan produksi kretek mild pada tahun 2002 yang merupakan hasil dari inovasi terbaru. Hal ini sejalan dengan perluasan wilayah produksi yang tak hanya berpusat di Kabupaten dan Kota Kediri saja, melainkan sudah merambah ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Gudang Garam tetap menjadi pilihan utama para pecinta kretek di tanah air. Tak hanya mencukupi produksi dalam negeri saja, tetapi Gudang Garam juga telah melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri. Dengan total jenis lebih dari 20 produk yang dikeluarkan dari Gudang Garam, yang membuktikan eksistensinya sebagai salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia atau di Asia Tenggara. Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal yakni Gudang Garam Merah, GG Internasional, GG Surya, GG Mild, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dengan keikutsertaan Gudang Garam menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada tahun 1958 hingga 1966 dan Piala Dunia 2010. Gudang Garam nantinya akan menembus pasar internasional melalui program-program olahraga atau menjadi sponsor di bidang lainnya. Nah, setelah memahami dan mendengar sedikit tentang perusahaan PT Gudang Garam, mari kita melihat keuangan pada tahun 2019 dan 2020. Oke, setelah memahami dan mendengar sedikit tentang perusahaan PT Gudang Garam, mari kita melihat keuangan pada tahun 2019 dan 2020 melalui laporan keuangan PT Gudang Garam pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 selama 2019 dan 2020. Dengan ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait dan menganalisis hasil keuangan terhadap perusahaan ini. Oke, yang pertama kita nanti akan membahas tentang rasio likuiditas. Yang kedua kita akan membahas tentang solvability ratio. Yang ketiga kita akan membahas tentang profitability ratio. Oke, let's see. Kita ada perbandingan dari analisis laporan keuangan pada tahun 2020 dan laporan analisis keuangan pada tahun 2019, yang dimana semuanya berbeda dan perhitungannya sesuai dengan
tahunnya. Jadi pada saat tahun itu PT Gudang Garam memiliki perbedaan, nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi. Namun semuanya berbanding lurus kepada sektor alam maupun sektor ekonomi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi semua perkembangan dari laporan keuangan itu terjadi ketika perubahan dari situasi dan kondisional dari sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis tentang perbandingan keuangan tahun 2019 dan 2020. Oke, kita akan membahas tentang rasio likuiditas yang pertama, yang akan berisikan beberapa analisis berupa current ratio, quick ratio, average collection period, account receivable ratio, dan inventory turnover. Yang pertama kita akan membahas current ratio. Current ratio adalah rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar pada suatu perusahaan. Maka bisa dilihat current ratio memiliki rumus aset lancar dibagi utang lancar, yang dimana pada tahun 2019 aset lancarnya sebesar Rp51.133 dibagi Rp25.258.727 menghasilkan 2,061. Pada tahun 2020 memiliki perbedaan angka yakni sebesar Rp49.235.026 pada aset lancar dibagi Rp20.932.615 pada utang lancar, menghasilkan 2,352. Yang dimana sebuah perusahaan PT Gudang Garam ini memiliki aset yang lebih dari cukup yang dimiliki oleh sebuah perusahaan karena umumnya minimal 1,5 sampai 3 dalam rasio likuiditas rasionya. Untuk yang selanjutnya ke quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang dimana quick ratio memiliki rumus aset lancar dikurangi inventory dibagi utang lancar. Pada tahun 2019, aset lancar sebesar Rp52.081.132 dikurangi inventorinya sebesar Rp42.857.314 dibagi utang lancar sebesar Rp25.258.727 yang menghasilkan angka 0,365. Pada tahun 2020 memiliki perbedaan angka lagi yang dimana aset lancar sebesar Rp49.235.26 dan dikurangin inventory sebesar Rp43.066.560 dan dibagi sebesar Rp20.932.615 sebagai utang lancar yang menghasilkan angka akhir 0,294. Kesimpulannya, perusahaan ini tidak lebih baik untuk memposisikan likuiditas perusahaannya dibanding dengan perusahaan yang lain. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke average collection period. Apa sih yang dimaksud dengan average collection period? Ya, ini sebuah rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit, di mana pembayaran piutang tersebut bisa diterima dalam bentuk kas atau bank atau cek, bisa dikatakan cek lah kalau misalnya di perusahaan ya. Dan pada tahun 2019, untuk rumus dari average collection period itu adalah piutang dagang dibagi daily credit sales. Pada tahun 2019, piutang dagangnya sebesar Rp1.878.909 dibagi daily credit sales-nya Rp302.804.984 yang menghasilkan angka akhir 6,195. Dan pada tahun 2020 semuanya turun sebesar Rp2.237.131 dibagi daily credit sales-nya Rp2.271.748 yang menghasilkan angka 1,024. Maka rata-rata penjualan produk dari sebuah perusahaan sebesar 1.024 pada tahun 2020 dari persediaan barang perusahaan.
Oke, untuk selanjutnya ke account receivable ratio, yang dimana memiliki rumus credit sales dan piutang dibagi piutang dagang. Apa sih account receivable ratio itu? Akun receivable ratio adalah akun yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memberikan kredit sekaligus menagih hutang. Nah, dari rumus tersebut bisa dikatakan credit sales dibagi piutang dagang, yang mana pada tahun 2019 credit sales-nya memiliki angka sebesar Rp100.823.819 dibagi 1.878.909 dan menghasilkan angka 58,91. Dan pada tahun 2020 kredit sales-nya hanya Rp11.477.311 dibagi Rp2.556.127 yang menghasilkan angka akhir 44,78. Maka persediaan akan mengalami perputaran dalam dua periode sebesar 44,78 dan akan mengalami penurunan. Oke, selanjutnya kepada inventory turnover. Inventory turnover adalah ukuran dari beberapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam periode waktu dalam periode 1 tahun. Nah, di dalam inventory turnover ini memiliki rumus COGS dibagi inventory, yang dimana COGS pada tahun 2019 memiliki angka Rp82.740.564 dibagi inventory sebesar Rp42.847.314 dan menghasilkan angka akhir sebesar 2,04. Dan pada tahun 2020 COGS memuncakkan nilainya sebesar Rp97.089.067 dibagi Rp39.894.523 sebagai inventory yang menghasilkan angka 2,43. Oke, selanjutnya akan membahas tentang solvability ratio yang akan membahas debt ratio, time interest earned, asset management efficiency ratio, dan fixed asset turnover. Oke, yang pertama itu ada debt ratio. Debt ratio adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase aset perusahaan yang disediakan melalui hutang. Nah, pada tahun debt ratio itu memiliki rumus total debt dibagi total assets. Oke, pada tahun 2019 total debt-nya sebesar Rp27.716.516 dibagi Rp76.647.274 yang menghasilkan angka akhir 0,35. Terus pada tahun 2020 debt ratio 2020 mengalami penurunan untuk total debt-nya. Jadi total debt-nya sebesar Rp19.680.941 dibagi total asetnya Rp78.191.409 yang menghasilkan angka akhir 0,25. Maka perhitungan total hutang kecil dan membuat perusahaan semakin baik dalam keuangannya. Oke, selanjutnya ke times interest earned. Adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghormati pembayaran utangnya. Jadi pada times interest earned ini memiliki rumus EBIT dibagi beban bunga. Yang pertama pada tahun 2019 EBIT pada PT Gudang Garam sebesar Rp15.073.090 dibagi beban bunganya Rp585.354 yang menghasilkan angka akhir 25,75. Dan pada tahun 2020 EBIT sebesar Rp10.045.855 dibagi beban bunganya Rp382.722 yang menghasilkan angka 26,24. Maka beban bunga perusahaan masih lebih besar daripada laba perusahaannya dan wajib membayarkan bunganya. Oke, selanjutnya kita ke total asset turnover.
Oke, yang dimana pada tahun 2019 eh, sales dibagi total assets, yakni salesnya sebesar Rp111.523.819 dibagi Rp78.647.274 yang menghasilkan angka akhir 1,40. Dan pada tahun 2020 salesnya mencapai sekitar Rp114.477.311 dibagi Rp78.181.409 yang menghasilkan angka 1,46. Oke, selanjutnya ada fixed asset turnover yang dimana perputaran aset tetap adalah rasio penjualan terhadap nilai aset tetap. Nah, fixed asset ini memiliki rumus sales dibagi net fixed assets yang dimana pada tahun 2019 salesnya Rp110.523.819 dibagi Rp25.373.983 yang menghasilkan angka akhir 4,35. Pada tahun 2020 salesnya naik Rp114.477.311 dibagi net fixed asetnya Rp27.605.38 dan menghasilkan angka akhir 4,14, yang dimana efisiensi penggunaan aset sangat dipergunakan dengan baik untuk menghasilkan suatu produk sehingga menghasilkan laba dari penjualan dari sebuah produk. Oke, kita akan beralih ke pembahasan tentang profitability ratio yang berisikan operating return on investment, operating profit margin, net profit margin, gross profit margin, return on equity, and return of assets. Oke, yang pertama kita ada operating return on investment, ada suatu hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Jadi operating return on investment memiliki rumus operating income dibagi total assets. Oke, pada tahun 2019 operating income Rp15.073.090 dibagi Rp647.274 yang menghasilkan angka akhir 0,19. Dan pada tahun 2020 operating income menurun sebesar Rp10.045.855 dibagi total asetnya Rp77.191.409 yang menghasilkan angka akhir 0,12. Maka keefektifan perusahaan menghasilkan laba operasional sehingga pemanfaatan produksi menggunakan aset yang kurang efektif. Oke, selanjutnya ke operating profit margin. Ini bisa dikatakan sebagai pendapatan operasional terhadap penjualan bersih. Biasanya dinyatakan dalam persen. Oke, operating profit margin ini memiliki rumus operating income dibagi sales. Yang dimana pada tahun 2019 operating income-nya sebesar Rp15.073.090 dibagi Rp110.523.819 yang menghasilkan angka 0,136. Pada tahun 2020 operating income-nya menurun sebesar Rp10.045.855 dibagi sales-nya naik Rp114.047.311 dan menghasilkan angka akhir 0,087, yang dimana perusahaan akan memaksimalkan profit setelah perusahaan membayar beban produksinya. Oke, selanjutnya ke net profit margin. Ini adalah suatu profitabilitas yang dihitung dengan menemukan laba bersih sebagai persentase dari pendapatan pembahasan perhitungan. Nah, dari net profit margin ini memiliki rumus net income dibagi sales, yang dimana net income pada tahun 2019 sebesar Rp10.880.704 dibagi Rp110.523.819 sama dengan 0,098. Dan pada tahun 2020 memiliki penurunan
pada net income-nya sebesar Rp7.647.729 dibagi salesnya Rp114.477.311 dan menghasilkan angka 0,066. Maka dari net laba akan digunakan beban dan operasional lainnya di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada gross profit margin, yang dimana perbedaan antara pendapatan dan harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan. Oke, gross profit margin memiliki rumus gross income dibagi revenue, yang dimana pada tahun 2019 gross income-nya sebesar Rp22.780.855 dibagi Rp100.523.819 sebagai revenue dan menghasilkan angka akhir 0,20. Pada tahun 2020, gross income-nya menurun sebesar Rp17.388.244 dibagi Rp114.477 dan Rp311 yang menghasilkan angka akhir sebesar 0,15 dan penjualan akan menyisakan keuntungan untuk produksi produk lain di dalam perusahaan itu. Oke, selanjutnya itu ada return on equity, yaitu adalah profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan ekuitas. Karena ekuitas pemegang saham dapat dihitung dengan mengambil semua aset dan mengurangi semua kewajiban pembahasan perhitungan. Dan return on equity memiliki rumus net income dibagi total common equity, dan pada tahun 2019 net income memiliki nilai sebesar Rp10.880.704 dibagi Rp50.520.468 yang menghasilkan angka akhir 0,81. Pada tahun 2020 net income-nya turun lagi sebesar Rp7.647.729 dibagi total common equity-nya Rp78.191.409 yang menghasilkan angka 1,36, yang dimana investor akan mendapatkan return yang sangat kecil pada tahun 2020 dan 2019 karena ROE-nya kurang dari 15%. Oke, yang selanjutnya ada return on asset. Nah, return on asset ini apa sih? Yaitu pengembalian aset yang menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Oke, return on asset memiliki rumus net income dibagi total aset. Pada tahun 2019, net income-nya Rp10.880.704 dibagi total asetnya Rp78.647.247 yang menghasilkan angka akhir 0,138. Dan pada tahun 2020, net income-nya turun dan total asetnya turun. Net income sebesar Rp7.647.729 dibagi Rp78.151.409 yang menghasilkan angka akhir 0,097, yang dimana efisiensi perusahaan untuk memperoleh biaya bersih akan menunjukkan kinerja perusahaan karena tingkat return investasi yang kecil karena dipengaruhi ROI yang kecil. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang abstrak dari PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020 dan 2019, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja PT Gudang Garam untuk metode pengambilan tahun yang berbeda 2019 dan 2020 dalam menggunakan metode untuk menganalisis kinerja keuangan, yakni dengan analisis rasio yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas dan rasio profitabilitas juga. Karena secara keseluruhan hasil dari analisa laporan keuangan perusahaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Gudang Garam Tbk lebih baik pada tahun 2019 dalam rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas daripada tahun 2020. Oke, kita berada di akhir penghujung dari presentasi saya. Saya sangat menghargai perhatian kalian pada semua sesi dari presentasi saya melalui media YouTube pada hari ini dan waktu ini, dan kita membawa ke akhir presentasi untuk membahas analisis PT Gudang Garam Tbk. Saya sedikit ada pantun akhir penutupan. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan.
Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. I will see you soon.